Jamal, rumah itu banyak setannya, makanya nggak ada yang betah tinggal di sana. Dan rata-rata yang tinggal di sana itu dicelakain sama setannya. Itu rumah terkutuk. Memang rumah itu dahulunya bekas rumah seorang dukun. Tentu saja banyak setannya, tapi semuanya akan baik-baik saja, Suke. Lagi pula kejadian itu sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Aura negatif rumah itu perlahan sudah menghilang. Lu gak usah nakutin deh, Mal. Kalian udah pernah masuk ke rumahnya kan? Enggak ada apa-apa kan? Bu, kok dari tadi Bapak nggak ngelihat si Uut ya? Dia di rumah teman-temannya. Si Uut katanya malam ini gak pulang dulu, Pak. Dia katanya mau nginep di rumah Utik. Soalnya disuruh nemenin dia di sana. Tapi hari ini juga di sekolahnya lagi ada persiapan buat acara tahunan. Katanya sampai malam di sekolah. Kevin, Dugong, sama Bang Kosim juga belum pada pulang tuh. Kenapa Utik minta ditemenin, Bu? Kok si Uut gak bilang dulu sama Bapak kalau dia mau nginep di rumah kakaknya? Mungkin gak sempat bilang, Pak. Soalnya dia bilang sama emak pun tadi pas mau berangkat sekolah. Ya udah kalau gitu Bapak kunci aja pintu-pintunya kalau emang si Uut gak akan pulang. Halo Utik, ada apa? Utik, kamu kenapa? Pak, tolongin Utik, Pak. Utik, hei, kamu kenapa Utik? Tolong, Pak. Aku takut. Utik, jawab dulu kamu kenapa? Utik. Sugih, Mas, gimana keadaan Utik sekarang? Kenapa bisa kayak gini? Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? aku juga nggak tahu, Dek. Tadi Utik telepon sambil nangis dan jerit-jerit. Terus aku langsung ke rumah barunya itu. Pas sampai sana keadaan pintu rumahnya pun terkunci semua dari dalam. Enggak ada tanda-tanda orang masuk. Mas pun bingung sebenarnya apa yang terjadi. Apa ada orang yang sembunyi di dalam rumah Utik? Mungkin orang itu masuk ketika pintu rumah Utik terbuka dan Utik sedang lengah sehingga dia tidak menyadarinya, Mas. Tapi kalau Utik dicelakain, pasti ada tanda-tanda kejahatan, Dek. Semua pintu sudah kita cek, semuanya terkunci dari dalam kok. Begitu juga jendela rumahnya nggak ada yang terbuka satupun. Bahkan kita sudah keliling di dalam rumahnya tadi, tidak ada siapapun, Dek. Apa rumah Utik ada CCTV-nya, Mas? Belum sempat dipasang. Lagian, Mas Selamat kenapa sih biarin Utik tinggal sendirian di rumahnya? Terus sekarang gimana kondisi dia kata dokter, Mas? Dia koma, kondisinya sangat parah kata dokter. Kepala dia mengalami benturan keras dan dia juga kehilangan banyak darah. Kok bisa? Aku yakin Mas pasti ada orang yang jahatin Utik. Enggak mungkin kondisinya tiba-tiba begitu. Mas gak bisa diam aja dong. Kita harus lapor polisi sekarang. Entahlah Sugih, pikiranku lagi gak karuan. Aku khawatir sama Utik. Mana sempat aku lapor polisi dalam keadaan yang kayak gini.
Aku kemarin sudah bilangkan sama kakak untuk membantu aku supaya Utik bisa keluar dari rumah itu, atau membantu dia membersihkan rumahnya dari setan-setan itu. Aku sudah bilang, Suke, mengusir setan-setan di rumah itu tidak mudah dilakukan. Bahkan kamu sendiri pun entah sanggup atau tidak melakukannya. Sekarang sudah terlambat. Utik sudah celaka dan dia menjadi salah satu korban setan penghuni rumah terkutuk itu. Andai saja kemarin kakak membantu aku, setidaknya datangi keluarga Pak Selamet dan bilang soal masa lalu rumah itu. Silakan saja salahkan aku atas semuanya, Suke. Semua memang aku yang salah. Ada apa ini kalian ribut-ribut? Enggak baik ribut sesama saudara kandung seperti ini. Hadapi dengan hati yang tenang. Daripada berdebat seperti ini di sini, sebaiknya datangi perempuan itu ke rumah sakit sekarang dan lihat kondisinya bagaimana. Lalu katakan kepada keluarganya soal rumah terkutuk itu. Katakan apapun yang kalian ketahui. Tidak, Aki. Situasinya sangat tidak tepat. Tidak mungkin kami membicarakan ini kepada mereka sekarang. Ya sudah, biar aku yang pergi ke sana sendiri. Si temani adikmu itu, dia selalu bertindak semau hatinya tanpa memikirkan orang lain. Jangan biarkan dia pergi sendirian, atau dia akan mengacau di sana. Ut, gue pulang dulu ya. Ibu gue sendirian soalnya di rumah. Bapak lagi ngurusin rentalan mobil ke Jakarta, pulangnya lusa katanya. Besok gue kesini lagi nemenin lo. Gak apa-apa deh, gue izin dulu besok sekolahnya. Iya, makasih ya. Enggak usah, Gong. Di sini ada emas sama bapak. Lu sekolah aja besok, gak usah nemenin gue di sini. Udah gak apa-apa, besok gue kesini lagi. Lagian gue bukan panitia di acara besok. Iya, Ut. Besok kita kesini lagi ya. Tapi sekarang gue pamit pulang dulu. Ibu sama bapak udah khawatir nungguin di rumah. Ini udah malam banget soalnya. Iya, Ut. Elu yang sabar ya. Kak Utik pasti sembuh kok. Kita bantu doain. Besok gue kesini lagi sepulang sekolah ya, Ut. Gue gak bisa izin soalnya udah banyak absen di sekolah. Udah tenang. Besok gue kesini lagi pagi-pagi. Makasih ya, guys. Pak Selamat, bagaimana keadaan Utik sekarang? Saya mendapat kabar dari Jamal di telepon tadi. Anak saya koma, kondisinya sangat parah kata dokter, Kek. Bagaimana bisa ini terjadi, Pak Selamat? Utik tiba-tiba telepon saya sambil nangis dan ketakutan, Kek. Pas saya dan anak-anak datang sudah tergeletak bersimbah darah. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Pak Selamat, saya tahu situasinya tidak tepat untuk membicarakan ini. Tapi saya mau berbicara sama Bapak sebentar. Ini menyangkut soal Utik dan rumahnya. Ini juga yang menjadi penyebab kondisi Utik saat ini. Maaf, memangnya Mas siapa ya? Ini adik saya, kebetulan dia seorang perantara jual beli tanah dan rumah. Mungkin ada sesuatu yang dia ketahui dan ingin disampaikan kepada keluarganya, Pak Selamat. Oh iya, ini Sugih, adik saya satu-satunya, Kek. Bagaimana Pak Selamat? Saya boleh berbicara sama Bapak sebentar? Maaf, Suke, saya sedang tidak bisa diajak bicara. Suasana hati dan pikiran saya sedang tidak karuan. Kalau Pak Selamat tidak ingin berbicara dengan adik saya, mari berbicara sama saya saja, Pak. Karena ini penting sekali untuk Bapak ketahui.
Maaf, Kek. Tolong beri saya waktu. Mungkin bisa dibicarakan dengan saya saja. Ini soal Nyai Damrong. Tidak mungkin kalian tidak mengingat dia. Suke, aku harus to the point, Kak. Pas Slamet tidak akan mau berbicara denganku sampai kapanpun. Jangan sebut nama itu di hadapan saya. Nyatanya memang seperti itu. Nyai Damrong yang sudah mencelakakan Utik di rumahnya. Sialnya kalian harus berurusan lagi dengan dia setelah sekian lama. Seolah gerbang antar kalian terbuka lagi. Sudah aku bilang jangan sebut nama perempuan itu. Keluargaku tidak ada urusannya lagi sama dia. Mas, sebaiknya dengarkan dulu. Tidak ada salahnya. Sugih, nenek sudah meninggal. Tidak ada arwah yang gentayangan. Tapi Mas, nenek semasa hidupnya banyak melakukan kesalahan. Dan dia pun sudah berdosa terhadap banyak orang. Mas Suke, tolong katakan, apa hubungannya kecelakaan Utik saat ini dengan Nyai Damrong? Rumah yang Utik beli, dahulunya rumah nenek kalian, Nyai Damrong, seorang dukun terkenal di daerah Cirunduk. Tapi itu bukan rumah nenek saya, Suke. Bagaimana bisa kamu berlaga so tahu? Sedangkan saya cucu dari nenek saya. Rumah nenek saya itu ada di kampung saya, bukan di daerah Cirunduk yang Utik tempatin. Tapi Pak Slamet tidak tahu kan, di mana dia selalu melakukan praktik perdukunan, di mana dia selalu mengasah ilmu hitamnya, di mana dia melakukan ritual bersama setan-setan peliharaannya, dan di mana dia selalu menerima uang haram atas pekerjaannya itu. Apa itu di tempat yang sekarang keponakan saya tempatin? Apa arwah nenek saya masih ada di sana? Semua pertanyaannya sudah terjawab oleh pertanyaanmu sendiri, Pak Sugih. Saya tidak mau menjawabnya lagi. Tapi bagaimana bisa nenek saya mencelakakan cucunya sendiri? Utik itu kan keluarganya. Dia tidak memandang anggota keluarga atau bukan. Setelah ini akan ada anggota keluarga lain yang jadi korbannya lagi. Dia sekarang sudah mengikuti kalian. Kita datang ke sini bukan ingin memperkeruh suasana, Pak Slamet, Pak Sugih. Justru kita ingin menolong kalian. Sewaktu hidup, nenek sudah melibatkan kedua orang tuaku dan menyesatkan mereka ke dalam sebuah pesugihan. Dan sekarang dia melibatkan keluargaku. Apa maksudnya pesugihan, Pak? Uut, kamu tidak perlu tahu. Dan apa Nyai Damrong itu setan yang tinggi, yang wajahnya merah? Kenapa kamu bisa tahu, Uut?